saya ingin mengajak kita, coba kita lihat Matthew chapter 10 kali Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah the constitution of the kingdom of God. Konstitusi kerajaan Allah itu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu tentang ucapan bahagia. Bahagianya aneh, bukan karena mobil mewah, bukan karena rumah gede, enggak ada urusan. Bahagianya adalah ketika orang melekat pada Tuhan. Even dianiaya dia bahagia, asal dalam Tuhan. Coba, kita kan sekarang belum mengalami persecution ya. Saudara ada yang ditantang, terima Yesus, saudara kemudian dikasih pedang. Nah, itu di beberapa negara yang sekarang menderita. Kita malah tumbangnya karena uang, karena sombong. Medan tempur kita masih berat ya. Sementara yang lain sudah medan tempurnya begitu. Kita medan tempurnya masih ya seks, hal-hal begitu. Sayang ya. Tapi itu, nah jadi bahagianya adalah ketika kamu mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang, kamu berbahagia kalau dianiaya karena namaku. Itu artinya upahmu besar dalam kerajaan Allah. Coba, jadi saudara jangan dianiaya karena korupsi. Saya tidak mau orang sepelekan saya karena karakter. Ya kalau cuman ya pakaian atau fasilitas saya dihina nggak apa-apa banget. Memang saya nggak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau soal karakter, oh enggak. Jangan deketin Rubin Ong itu pendeta yang cari duit bisa. Oh enggak. Come on. Ya, saya akan lawan itu bukan dengan kasar, tapi saya akan buktikan dalam kehidupan. Ya memang gak gampang lah, gak gampang. Ya kan gak gampang, tapi ini kan kekuatan kita. Jangan Yesus dihina karena ya karakter yang hancur, jangan. Oh, mic-nya lebih dekat di mulut. Baik. Saya kayaknya ngikutin perintah Meti di sini ya, jadi saya harus siap Bu Bos. Nggak, saya trauma dekat mic kesetrum. Asli Pak, saya asli. Makanya dasar orang karismatik begitu pendetanya bergetar, dipikir diurapi. Jadi saya agak takut-takut sedikit. Oke, saya deketin ya. Ya, oke. Jadi lupa saya bilang apa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Pengajaran ini, konstitusi ini ditutup dengan ini. Ini konklusinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa Bapak Ibu? Melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi pinter gak ada hubungan sama gelar. Pinter itu soal karakter. Saya pernah lihat gak ada orang bergelar doktor, tapi berantakan. Jangankan ngelola keluarga, ngelola emosi saja gak bisa. Makanya ada banyak orang gelarnya hebat tapi gak bisa apa-apa. Maaf ya, hidupnya bergantung dari pemberian orang lain. Ya karena emosi gak bisa dikontrol. Apa-apa menyepelekan, ignore selalu. Ngamuan, pemarah, sombongnya dikasih tahu sulit. Ya gak bisa jadi. Saya ini asli bodoh Bapak Ibu. Bodoh secara akademik. Ya maksudnya memang tes IQ di bawah 100. Bayangkan. Di bawah 100 itu kan perbatasan antara bego dengan goblok sebetulnya. Tidak apa-apa ketawain saya Pak. AI itu 130. Orang tanya how come kamu bisa begini? Ya karena Tuhan. Ya, saya orang yang free thinking. Ayo diskusi saya apa saja. Saya siap meladeni. Apa saja ayo kita diskusi. Asal kembali ke firman lu. Oh ya, saya tidak mau apa. Saya diskusi sama siapa saja. Saya biasa duduk dengan orang beda kepercayaan. Ya, saya bisa, ya apa saja, udah. Tapi kemudian saya sadar, oh iya bodoh pinter ternyata kan bukan soal gelar, soal ini. Ya, nah ini dia. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh didirikan tidak rubuh sebab didirikan di atas apa Bapak Ibu? Batu. Ya kan? Jadi saudara, oke, kita sampai selesai dulu lah sampai ayat 26 atau 27. Ayat 26. Tetapi, kata tetapi itu berarti opposite. Ya, ini kata yang berlawanan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini berarti Kristen kan? Wong mendengar kok. Tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas pasir maaf. Saudara tahu pasir ya? Gampang berubah. Ya, saudara tumpuk pasir hari ini kalau Jakarta atau Kelapa Gading hujan atau kena angin ya berubah. Nah pasir itu seperti kayak uang, kecantikan, jabatan.
mobil, itu bisa hilang semua. Bisa tiba-tiba hilang. Jangan bangun hidup kita di atas dasar yang gampang berubah. Jangan. Ya, nah kemudian ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tolong dengarkan ini baik-baik. Jangan konsentrasi ke hujan, ke badai, ke angin. Jangan. Karena yang namanya banjir, hujan, angin itu pasti kena ke siapapun. Tolong jangan dengarkan kalau pada pendeta ngomong gini, kamu percaya Yesus semuanya beres. Nah, itu pengajaran gak jelas itu. Oh saya berani berkata, itu ngawur itu. Siapa bilang, saudara percaya Yesus makin berat. Tantangannya gak gampang, tahu gak saudara? Oh iya, kayak ini pendeta-pendeta yang di depan misalnya Pak Peter atau saya. Pak Peter pendeta ya? Pendeta ya, oke. Ya, wajahnya ketahuan sebetulnya. Cuman saya konfirmasi saja. Kalau Pak Robin sih kayaknya, ya next lah. Atau kita lantik aja kan. Ya artinya saudara pikir gampang, mereka enggak. Serangan-serangan kegelapan gak mudah. Ya, saudara itu begitu percaya Yesus langsung jadi target setan. Makanya gereja yang diurapi pasti diserang. Gereja kalau udah baik-baik saya khawatir jangan-jangan gak hidup dalam pengurapan. Gereja itu kalau diurapi diserang Bapak Ibu. Pasti sudah pasti. Nah nanti saya beritahu aniayanya apa lagi. Ya aniayanya macam-macam. Ya, tapi kembali lagi, saudara gak usah konsentrasi ke hujan, ke angin, ke banjir. Karena semua orang ngalami konsentrasinya itu pada pondasi. Nah itu. Tapi kan membangun pondasi gak populer, gak kelihatan. Orang misalnya, tuntut Pastor Jojo atau Pastor Henny atau mungkin siapa pembicara, keren ya khotbahnya, misalnya dituntut begitu. Tapi kan kita membangun pondasi yang memang gak kelihatan. Gak kelihatan. Saudara kan pondasi, ya ampun. Ini mall ini kan masih bagian mall ya Pak ya. Mall ini gede kan. Ada hotel, ada mall, ada gereja aja berapa di sini. Oh iya. Oh di sini ini antara sorga dan dunia jaraknya dekat sekali loh bayangkan. Saudara sebentar turun sudah ke duniawi itu. Makan, minum. Gak apa-apa lah yang kita makhluk fisik juga perlu itu. Tapi kan begini, keren kan. Ya semua aksesorisnya keren. Ini keren lah. Ini lagi direnov lagi. Tapi kan orang sadar begini, kenapa saudara berani ada di tempat ini? Yakin pondasinya kokoh. Nah untuk menunjukkannya ya ada goncangan. Saya enggak ngomong sebentar ada gempa loh, saudara jangan khawatir. Ya tapi saya juga enggak tahu kan gempa enggak bisa diprediksi. Tapi kan betul kan Bapak Ibu. Jangan konsentrasi pada hujan, angin maupun banjir. Pasti terjadi. Pasti. Ya tahun 2025 kita roller coaster juga saya. Istri mesti harus hadapin sakit berat karena CE kan. Ya beberapa teman saya tiba-tiba kena stroke, ada yang pulang. Ya pendeta kakak senior saya stroke 3 kali kan. 2 tahun, 4 kali. Tapi ya masih pelayanan sekarang ini. Ya beberapa hal mesti kehilangan apa. Ya. Sama, pendeta juga sama, ngalami sama. Gak ada bedanya Bapak Ibu. Bedanya apa coba? Nah konsentrasinya pada itu tadi. Apa namanya pondasinya. Nah terserah, saudara mau membangun tinggi, mau membangun lebar terserah. Gak usah iri sama orang. Oh udahlah jangan iri sama orang. Apalagi menginginin kapasitasnya orang lain jangan. Itu kayak Uzia nanti. Wong raja kok mempersembahkan korban, ya kena kusta. Akibatnya diasingkan kayak binatang. Orang kalau irian itu begitu tersingkir hidupnya. Gak usah lah. Ya memang kita sih hidup sekarang di zaman orang irian kan. Cirinya begini, membeli barang yang dia tidak perlu dengan uang yang dia tidak miliki karena kredit untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Nah itu iri. Boleh ulang lagi ya? Agak berbahaya nih sih bahasa ya. Membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dengan uang yang dia tidak miliki, ya pinjol akhirnya. Untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Nah itu iri. Loh saya itu kalau dengar pendeta muda terkenal, malah seneng. Malah saya doakan supaya nggak jatuh. Udah seneng. Supaya cepat ini kerajaan Allah disebarkan. Ya kecuali kalau motivasinya hanya untuk memperbesar nama, ya berat. Ya kita doakan juga. Seneng lah.
Pak Rubin tidak merasa tersaing. Ya kesaing apa? Nanti nggak dipanggil-panggil. Lah kan saya bukan cowok panggilan. Ya udah khotbah begini aja. Ada orang berkata kata-katamu terlalu tegas. Ya tapi kan saudara bisa cek lah roh saya. Ya beberapa itu. Ya Yosi, Henny, Reza itu lagi cek rohnya bener nggak ini. Ya Bro Reza teman baik saya, Reza Santi itu ada di situ. Ya beberapa teman lah, teman. Ya tahulah ya. Ya saudara termasuk golongan orang yang maha hadir dan ada di mana-mana juga ya. Ya ada teman-teman lah, teman-teman ya. Ya, jadi ya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk konsentrasi di ini, di pondasinya. Ini ke depan ini berat. Ya setuju atau tidak, kita ini sekarang hidup di masa aneh ya Bapak Ibu. Tidak pastinya pasti, pastinya tidak pasti. Sekarang kita ada di masa di mana ketidakpastiannya pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Jadi tidak pasti yang pasti, pasti yang tidak pasti. Loh, ekonomi nggak pasti, itu pasti. Keamanan nggak pasti, itu pasti. Ya berharap Laut China Selatan jangan konflik. Tapi sih kayaknya udah kayak bisul yang mau meledak ini. Oh iya, udah Xi Jinping terakhir beritahu. Ini termasuk bagian kita Taiwan. Lah kalau ada apa-apa chip goncang di seluruh dunia. Berat. Venezuela aja udah dihajar sama Amerika. Ya, kita pikir perang jauh dari kita. Kamboja, Thailand perang juga. Belum perang narkoba. Loh, perang gak cuma perang senjata, perang narkoba, perang paradigma. Anak-anak muda sekarang, kalian menghadapi perang di medsos loh. Hati-hati. Orang pikir yang punya data banyak itu yang benar. Enggak, yang punya firman itu yang benar. Nah, saya kembali sekarang. Pondasinya apa saudara? Ya, goncangannya berat loh ini ke depan. Jadi saya nggak mau khotbah yang apalah. Udah berat. Saya tahu sementara saya lagi sharing ini ada anak yang sedang sakit, usaha yang lagi berat, ekspektasi nggak menjadi kenyataan, penyakit sedang mendera kita, apa saja. Tapi please jangan khawatir. Yang penting bangun pondasi yang kokoh. Nah pondasi yang saya mau sodorkan pada saudara, sederhana. Yang pertama adalah, saudara kalau dengar firman lakukan saja. Mendengar dan melakukan. Ya itu aja. Jadi saudara dengar, tapi dengar firman. Jangan dengar TikTok. Oh, saya sapa yang di YouTube. Ya, yang lagi ada live streaming ya. Begitu lihat wajahnya Meti langsung ingat pesannya dia ya. Jadi thank you. Ya saya sapa ya. Di mana ini nyapanya? Udah terserah lah ya, pokoknya saya nyapa aja. Saya nyapa. Enggak, saya disuruh soalnya. Ini cari perhatian. Enggak disuruh. Sebab kalau enggak dapat makan siang ini saya. Enggak lah, makan sendiri lagi. Diturun bawah. Oke, kembali ya. Bercanda saja. Bercandalah. Saya tuh suka liar tapi kudus daripada jaim tapi najis. Udah. Itu keliaran yang kudus daripada kejaiman yang najis kan. Udahlah gak usah jaim-jaim lagi. Jaim ternyata ngomong haleluya di luar halilintar terus. Oke, kembali. Yang pertama adalah pondasinya. Saudara mendengar dan melakukan. Itu yang namanya ketaatan. Dalam bahasa Ibrani ketaatan itu mendengar dan melakukan. Itu satu paket gak terpisahkan. Makanya orang mendengar tapi tidak melakukan. Itu namanya memberontak. Pemberontakan itu apa? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Kau punya waktu, masih hidup. Kau punya alasan, Tuhan perintahkan. Kau punya kemampuan. Sebab kalau Tuhan perintahkan, tidak pernah keluar dari kemampuan kita. Saudara kalau disuruh mengasihi, itu ada bangkasi di dalam kita. Seharusnya begini, kan kita hanya bisa menarik dana yang kita simpan. Makanya kalau orang Kristen ngomong, Tuhan itu kasih. Begitu digencet, marah, emosi, maki. Yang di dalam kita apa banknya? Ya kalau cuma mainan permukaan ya terserah lah, saya enggak mau ke sana. Agamawi itu. Pak Rubin sering, ya sering banget. Terakhir saya diserang orang berlutut, saya bilang ludahin saya tidak akan balas. Padahal saya nggak salah. How come? Oh kalau saya belum bertobat Bapak Ibu, saya walaupun penakut, saya akan pada titik penghabisan tuh lawan siapapun. Karena saya miskin. Pendeta kali Bapak, pendeta yang ngamuan banyak Pak. Ada satu pendeta, lempar pengerjanya pakai botol. Itu pengerjaannya kepahitan puluhan tahun.
Ya, punya anak rohani, lempar juga stafnya. Pakai kursi. Itu lingkaran setan, Pak. Nular kan, karena manusia kan makhluk gambar. Yang dia lihat. Makanya saudara kalau punya mentor, lihat hidupnya. Jangan lihat kerennya. Udah, lihat hidupnya. Karena itu gambar loh. Saya enggak ngomong ini transfer spirit loh. Kan orang karismatik suka terjemahkan transfer spirit, gak mau salaman sama orang. Makanya beberapa pendeta gak mau salaman sama jemaat sebelum khotbah. Takut ketularan. Saya bilang ini kuat mana ini? Kok takut ketularan? Saya salaman aja. Cuman tadi Elvis kan memang ngajak kita nyala salaman. Beberapa wajah agak terpaksa sih. Cemberut salaman ya. Gak apa-apa sih, Elvis tuh punya karunia pemaksaan memang dia itu ya. Mana Elvis? Nah Elvis itu teman baik saya. Loh ini pakai AI ya, ada suara tapi gak ada orang. Oh ya, dia lagi minum kopi kali, saya gak tahu ya. Ya oke, kembali ya. Nah ini dia. Saudara harus membangun kepada dasar ketaatan. Yang saya tahu. Orang taat tanahnya diberkati Tuhan. Ya. Orang taat itu pendengaran dan tindakannya kuat. Tahu? Ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan nyanyi. Maaf, nyanyi lagu rohani tidak menjamin saudara rohani. Khotbah rohani begini tidak menjamin saya rohani. Saya rohani adalah ketika saya mendengar dan melakukan. Oh ya. Saudara begini, dengar dan lakukan. Karena firman itu punya daya kekuatan yang luar biasa. Oke, Yesaya 55 ayat 11. Coba. Rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi sama kita. Jalan Tuhan itu tinggi banget. Saya harus akui ya, tidak ada orang satupun yang bisa kenal Tuhan. Bayangkan, otak saya ini segede apa sih bisa kenal Tuhan? Sorry ya, gelar kita tidak bisa membuat kita kenal Tuhan. Ya, Airbus, kemudian Boeing, Elon Musk punya Starlink, siapalah teknologinya NASA. Gak ada yang bisa kenal Tuhan. Saudara pikir dengan ibadah begini kita gampang kenal Tuhan? Come on, Tuhan itu transenden, terlalu tinggi, terlalu luas, terlalu dalam. Tuhan itu tidak bisa dimetodologikan. Tuhan jangan dibatasi. Makanya saudara jangan mau dibatasi apapun. Saya pelayanan hampir 40 tahun dalam anugerah Tuhan. Saya gak mau dibatasi uang dan fasilitas. Gerak aja sampai hari ini. Ya masih bergerak tuh sampai hari ini. Ya. Orang tanya gimana caranya? Ya itu udah. Dengar lakukan. Sampai hari ini pun saya belajar Bapak Ibu. Mendengar melakukan. Karena ini membuat kita tajam. Nah banyak orang tidak mendengar tapi melakukan. Lah itu nekat namanya. Saudara dengar, kalau saudara dengar firman lakukan, udah. Itu kekuatan yang luar biasa. Udah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun. Karena firman itu ya dan amin. Satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa pada perkataannya. Itu adalah Tuhan sendiri. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman itu Allah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri sampai hari ini. Puluhan tahun saya pelayanan. Firman itu dahsyat. Ya. Saya ketemu satu orang Pak. Ampun deh. Orang pikir nggak mungkin. Iyalah. Zaman dulu Petrus. Penembakan misterius itu. Dia udah dikarungi, udah digebuki, udah ditusuk-tusuk pakai pisau. Ini penjahat Bapak Ibu. Bunuh beberapa orang. Tato semua. Oh iya. Tatonya aneh-aneh lagi. Ada Sun Gokong, Winnie the Pooh. Lu bayangkan. Itu tabrakan budaya itu Sun Gokong ketemu Winnie the Pooh. Ya terus kemudian bakmi dari kota mana yang dia suka ditato juga. Ampun deh. Oh saudara kalau lihat orangnya takut orang. Saudara tahu? Oh, orang bilang gak ada harapan. Siapa bilang? Begitu disentuh firman, berubah. Dan menangkan banyak preman-preman. Makanya dia punya ibadah namanya Gua Adulam. Iya. Ya, saya ketemu orang yang dokter sudah vonis 3 bulan ibu mati. Sekarang sudah 6 tahun. Ya masih kemo. Tapi pergi ke suku Baduy sampai hari ini. Ya, coba
Firman itu, aduh, saya punya bahasa terbatas. Luar biasa. Hikmatnya, kekuatannya tak terbatas. Makanya Yesaya berkata begini. Coba Yesaya 55. Saya kasih ini ya. Tapi saya pengen ke Yesaya 55 ayat 11. Boleh nggak? Ya, boleh ya. Kan ini Ici nggak terlalu kaku lah ya dengan ayat ya. Ya, maksudnya boleh ya Yesaya 55 ayat 11. Kok saya minta boleh atau tidak? Ya boleh lah ya memang. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi jembatan untuk begini. Jalan Tuhan kan tinggi. Saudara tahu sekarang. Ada yang sedang gagal. Saya kalau lihat orang bukan sekarang. Episode saudara bukan sekarang. Hidup itu jernih kok. Itu ada anak namanya Yosi. Saya tahu dia mengalami proses gak gampang. Tapi saya selalu bilang. Gagal itu bukan identitas kita saudara. Udah. Saya tidak suka nilai orang dari sekarang. Karena hidup jernih perjalanan. Ada yang lagi hancur-hancuran. Tapi Tuhan bisa pulihkan lewat firman. Kalau dia mau terbuka dengan firman. Makanya saudara gak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Jalan Tuhan tinggi. Jalan Tuhan itu lebar, luas, terlalu sulit. Tapi jembatannya apa? Nah ini dia. Ini dia. Yuk baca sama-sama jemaat Ici di ibadah 2 ini 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Lebih keras boleh? Ia tidak akan kembali kepadaku apa? Dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kugendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman itu punya kuasa pelaksanaan. Firman itu punya kuasa keberhasilan. Firman itu punya kuasa kepastian. Saya ulangi. Firman itu punya kuasa pelaksanaan. Firman itu punya kuasa keberhasilan. Firman itu punya kuasa kepastian. Saya ulangi, firman itu punya kuasa pelaksanaan, firman itu punya kuasa keberhasilan, firman itu punya kuasa kepastian. Gak ada yang mungkin gagal. Nah saya punya pertanyaan, saudara yang sudah dengar lakukan enggak? Ekspresi tertinggi penyembahan cuma taat. Guru sekolah minggu saya dulu, Pak Robin, dari kota yang tadi kita ngobrol. Foto dong kasih ke Andri. Andri, ini temanmu Andri. Ya, saudaranya. Oh, Bapak Ibu. Guru sekolah minggu saya bilang begini. Kalau ada kata yang dibaca dari depan dan belakang sama. Kata itu namanya taat. Coba taat ya. Taat ya. Dibaca dari depan, taat. Dibaca dari belakang, taat. Jadi depan belakang, taat. Bahasa Inggris coba obey. Obey, dibaca dari belakang. Obey dibaca dari belakang. Yob. Apa? Betul ya? Ya. Yob. Ya. Yob. Bapak kayaknya ahli bahasa ini ya. Apalagi obedience Pak. Coba baca dari belakang Pak. Taat itu memang ya. Keren ya bahasa Indonesia ya. Taat. Nah sekarang mau punya pertanyaan. Saudara tahu nggak tembok Yeriko roboh karena apa? Orang pikir sorak-sore, itu sorak-sore karena ketaatan. Suruh diam. Ya, ada dari saudara yang mungkin sekarang mau gak mau harus diam. Gak apa-apa, diam saja, gak usah bereaksi. Ada pembelaan dari Tuhan. Saya masih ingat, papa saya mau diserang. Dia diam aja. Ya yang nyerang tiba-tiba hilang. Hilangnya gak enak lagi. Papa selalu bilang sama saya, diam itu bukan bentuk kelemahan. Diam itu begini, mau mengerti hati Tuhan dan bereaksi benar. Oh, itu terpatri di hati saya sampai sekarang. Ayo saudara, pondasi ini harus kita kuatkan. Yang kedua saudara, kalau saudara mau kuat dalam pondasi, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tolong jangan takut pada penderitaan. Karena Tuhan tidak pernah beri kita ketakutan. Saya beritahu ya, takut itu dari setan. Takut itu mencekik orang supaya nggak bisa bernafas dengan lega. Tuhan tidak pernah memberi ketakutan dalam diri kita. Ya, oke. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya nggak tahu saya kasih ayat ini atau tidak. Kayaknya saya kasih lah. Oh ya, ada. Nah ini. Saudara, Timoti ini adalah gembala dari sebuah gereja yang ada di kota Efesus. Saudara tahu kota Efesus?
itu menghadapi roh hebat namanya Artemis. Disembah seluruh Asia. Roh ini, sudah tahu, salah satu bentuknya adalah, maaf ya, itu kayak meteor jatuh, terus kemudian jadi kayak bentuk payudara wanita. Makanya seksnya minta ampun di kota itu. Dan saudara tahu, seksnya itu bukan hanya sekedar seks fisik, tapi udah ke bisnis, ke pemerintahan. Kan perzinahan itu bukan hanya bentuk fisik. Ya, ada orang yang menggadaikan prinsip demi uang, itu berzina secara prinsip. Kan zina bukan hanya fisik saja. Makanya ciri penyembahan berhala pasti ada 3. Di mana berhala disembah, cirinya ada 3 pasti. 1 pasti itu, banyak orang gila. Gila itu begini, yang dipikiran, yang diucapan, yang ditindakan sudah beda. Itu tanda-tanda kegilaan karena penyembahan berhala. Oh iya, saudara lihat ya, daerah yang menyembah berhala itu kegilaannya luar biasa. Dan berikutnya lagi pasti banyak perzinahan. Tunjukkan pada saya daerah yang penyembahan berhalanya kuat. Wah, itu spiritnya selingkuh lah, free sex lah, udah. Nah, perzinahan bukan hanya fisik saja, termasuk di dunia bisnis, di dunia kekuasaan. Oh iya, jadi Timotius itu menghadapi spirit seperti ini. Still yang masih muda. Tapi Paulus menguatkan dia. Dia berkata begini. Nah saudara, saya beritahu, yuk bangun pondasi ini. Saudara jangan takut penderitaan. Orang Kristen tidak boleh takut pada hal ini. Ya, takutlah akan Tuhan. Makanya kalau saudara punya akar ketaatan, udah. Ya, nah ini dia yang Paulus katakan. Ya, baca sama-sama jemaat IC yang diberkati Tuhan 2-3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Berarti apa? Roh keberanian. Ada courage, ada keberanian. Melainkan roh yang membangkitkan apa Bapak Ibu? Kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Saya fokus pada kata ketertiban. Sayangnya terjemahannya Indonesia ketertiban. Dalam bahasa Inggris itu sound mind. Pikiran yang sehat. Mind of Christ. Bahasa Yunaninya memakai kata phroneo. Phroneo. Phroneo itu pikiran yang terlatih seperti pikiran Kristus. Makanya saya kalau dengar khotbah, saya selalu mau begini. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Kenapa saya melatih? Karena saya terlatih. Kenapa saya terlatih? Karena saya berlatih. Kenapa saya berlatih? Karena saya dilatih. Banyak keluar keringat dalam latihan. Supaya sedikit berdarah dalam pertempuran. Kenapa orang mati dan berdarah-darah dalam pertempuran? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Sorry ya, kudus itu harus dilatih. Nggak otomatis jadi pendeta nggak nonton porno. Pendeta yang nonton porno masih banyak. Taat itu harus dilatih. Gak mungkin langsung bisa taat. Setia itu harus dilatih. Berkorban itu harus dilatih. Makanya dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Saudara berhak melatih karena saudara terlatih. Saudara terlatih karena saudara berlatih. Saudara berlatih karena saudara dilatih. Saya tadi udah bilang di ibadah pertama. Untuk tubuh saya keras. Saya tidak sembarangan nonton. Saya tidak sembarangan ngomong. Oh digoda Pak Rubin. Sangat digoda. Saya enggak sembarangan soal duit. Tapi untuk orang lain saya lembut. Coba anak-anak yang saya muridkan. Yosi, Henny, dan yang lain. Mereka tahu siapa saya. Saya enggak pernah kasar sama orang. Tapi untuk diri sendiri Pak. Saya enggak mau main-main. Kalau enggak, saya terjungkal di luar sana. Ayo Bapak Ibu, jangan takut. Masa gara-gara duit kita tinggalin Tuhan. Yuk hadapin semua tantangan apapun di depan ini. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Kasih dan apa? Phroneo. Man of Christ. Yuk kuatkan pikiran kita. Hadapi semua hal. Tuhan memberkati. Karena Ibu Meti berkata, waktu Bapak habis. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Udah tepuk tangannya senang karena saya selesai kan? Yes Lord. Karalapa sede karalapa papa. Inaralapa sekete karalapa papa. Khusus yang sedang ketakutan. Angkat tangan dari tempat saudara berdiri. Angkat tangan saudara. Takut saudara mati, takut saudara sakit. Takut bisnis berantakan, takut ke depan bagaimana. Dengarkan suara Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus.
Dia berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Mereka berani jujur di hadapan-Mu Tuhan. Mereka enggak mampu tanpa Tuhan. Tapi hamba berdoa, sekarang ini juga yang takut dilepaskan dalam nama Yesus. Dicabut semuanya. Pemikiran mereka dipenuhi oleh firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di live streaming juga. Mungkin sembari menonton mereka lagi kesepian. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka. Terima kasih, kami bersyukur firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan.